Nah, hakikat negara. Jadi negara itu adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan, ya, yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, sebetulnya di sini banyak lagi pengertian-pengertian dari negara. Ada menurut Max Weber, McIver, ya, Profesor Mr. Suenarko, ada Profesor Miriam. Ini bisa dibaca sama kalian ya di rumah masing-masing. Iya. Tapi pada intinya pengertian dari negara itu sendiri adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, ya, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, ini ada unsur-unsur negara atau syarat terbentuknya negara. Unsur-unsur negara ini dapat atau ada dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Ya, unsur konstitutif itu dibagi menjadi 3. Ada penduduk atau warga negara, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan yang berdaulat. Oke. Di sini penduduk dan warga negara. Nah, harus digarisbawahi di modul ini terbalik ya pengertiannya. Jadi yang dikatakan dengan penduduk itu adalah pribumi atau penduduk asli Indonesia dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk tujuan tertentu. Tujuan apa, Bu? Nah, itu yang dikatakan dengan penduduk. Tujuannya apa? Misalkan sedang dia sedang belajar, misalkan belajar di negara tersebut, adanya pertukaran belajar atau sedang belajar di negara tersebut. Selanjutnya yang bekerja. Nah, itu kan tidak menetap di sana. Dia hanya ada kepentingan tertentu. Itu dikatakan penduduk, ya. Tapi yang dikatakan dengan warga negara itu yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri untuk bersatu, atau yang lebih jelasnya dia memiliki KTP, ya. Itu warga negara. Jadi kalau warga negara ini yang sudah secara sah, ya, menjadi warga negara atau dia memiliki kesepakatan untuk menjadi warga negara. Kalau penduduk ini tidak hanya penduduk Indonesia saja, tapi penduduk negara lain yang sedang ada berkepentingan seperti belajar atau bekerja di Indonesia itu dikatakan penduduk. Ya. Yang kedua, unsur kedua adalah wilayah. Wilayah itu adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Ya, wilayah ini adalah salah satu unsur pembentuk yang paling utama. Ya, wilayah terdiri daratan, udara, dan juga laut. Unsur ketiga itu adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah itu merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Kalau kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi yang membuat undang-undang dan melaksanakannya. Jadi kedaulatan pemerintahan yang berdaulat adalah unsur pemegang kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan dan memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Nah, itu adalah unsur konstitutif atau unsur pokok. Jadi unsur pokok itu ada 3, penduduk atau warga negara, kedua wilayah, yang ketiga itu pemerintahan yang berdaulat. Nah, selain itu ada unsur tambahan yang disebut dengan unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu merupakan pengakuan dari negara lain, ya.
Nah, unsur negara tersebut, nah yang tadi unsur deklaratif ini dibagi menjadi dua, ada de facto dan ada de jure. Kalau de facto itu secara fakta, pengakuannya itu secara faktanya bahwa emang negara tersebut itu sudah merdeka dan memiliki syarat-syarat sudah merdeka, ya, adanya pengakuan dari negara lain itu secara faktanya. Kalau de jure itu sesuai aturannya. Ya. Dari situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya fungsi negara. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu yang pertama adanya fungsi pertahanan dan keamanan. Nah, fungsi pertahanan keamanan di sini bahwa negara itu wajib melindungi unsur negara yang tadi rakyat, wilayah, dan pemerintahan dari segala ancaman, hambatan, gangguan, serta tantangan lain yang berasal dari internal atau eksternal, dari luar, dari dalam maupun dari luar negara. Contohnya yaitu TNI menjaga perbatasan negara. Fungsi yang kedua adanya fungsi keadilan. Itu negara wajib berlaku adil di muka hukum tanpa adanya diskriminasi atau kepentingan tertentu. Contohnya, setiap orang itu melakukan tindakan kriminal dihukum tanpa melihat kedudukan maupun jabatannya. Yang ketiga, fungsi pengaturan dan keadilan. Fungsi pengaturan dan keadilan. Nah, di sini bahwa negara membuat peraturan perundang-undangan itu melaksanakan kebijakan dengan ada landasan yang kuat, ada landasan yang kuatnya untuk membentuk tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Oke, tunggu sebentar ya. Baterainya lowbat, takut mati. Sebentar ya. Tadi baru nyampe mana tadi? Fungsi pengaturan ya? Oke, fungsi pengaturan dan keadilan. Berarti yang keempat itu adanya fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, di sini bahwa negara bisa mengeksplorasi sumber daya alam yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan masyarakat agar lebih makmur dan sejahtera. Ya, selanjutnya, tujuan negara. Tujuan negara menurut Miriam Budi Harjo itu untuk menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, sedangkan kalau tujuan negara Indonesia ya, yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, tujuan yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara. Tapi pada intinya yang tadi, menciptakan suatu kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, bentuk negara. Nah, bentuk negara itu dibagi menjadi dua. Ada bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Bentuk negara kesatuan salah satunya negara kita, ya, negara Indonesia itu menggunakan bentuk negara kesatuan. Nah, pengertian dari negara kesatuan itu sendiri adalah negara yang pemerintahan tertingginya itu dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberlakukan aturan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, tapi pemerintahan pusat ini juga diberi hak
untuk dapat melimpahkan kekuasaannya kepada daerah-daerah yang tingkatannya lebih kecil di dalamnya, seperti provinsi, kabupaten, misalkan ya. Jadi seperti adanya otonomi daerah, adanya desentralisasi. Nah, pemerintah itu bisa memberikan hak otonomi daerah kepada kepala daerah di bawahnya untuk dapat menjalankan aturan sendiri. Namun tentunya itu tetap harus berdasarkan aturan dan keputusan dari pusat. Kita lihat ciri-ciri dari negara kesatuan, ya. Ciri-ciri dari negara kesatuan, pada negara kesatuan peraturan dasarnya itu didasarkan pada satu undang-undang. Jadi kalau di ciri-ciri negara kesatuan, undang-undang dasarnya itu hanya satu, ya, dan memiliki hanya satu kepala negara, DPR-nya juga satu, ya. Jadi pada negara kesatuan ini semuanya itu terpusat dan berdasarkan dari satu undang-undang. Yang kedua itu semua hal yang berkaitan dengan kedaulatan negara, baik itu kedaulatan untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri, semuanya itu diserahkan kepada pusat untuk disetujui dan ditandatangani. Yang ciri ketiga itu masalah-masalah misalkan seperti budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial dan pertahanan itu hanya memiliki satu buah kebijakan saja, ya, di pemerintahan pusat. Kalau di negara serikat, ya beda lagi. Bentuk negara federasi ini sangat cocok digunakan oleh negara yang memiliki kawasan yang sangat luas. Salah satu contohnya negara yang menggunakan negara serikat ini adalah Amerika Serikat, Inggris. Ke atas sekedap. Oke, maaf. Selanjutnya, nah, tadi negara yang menggunakan bentuk negara serikat itu adalah Amerika Serikat, Inggris, ya. Nah, ini terbagi atas negara-negara bagian. Contohnya misalkan ya, kita misalkan negara bagian Kalimantan misalkan, ya, ini contohnya saja. Jadi kan kalau di kita mah yang tadi kesatuan, jadi berbagai pembagiannya itu yang tadi otonomi daerah. Tapi kalau di serikat ini pembagiannya itu negara-negara bagian. Karena saking banyaknya sehingga wilayah-wilayahnya itu dijadikan negara-negara bagian. Nah, tapi kedaulatan negara tersebut ini tetap dimiliki oleh pemerintah federal yang berada di pusat. Nah, bedanya kalau kita mah undang-undang hanya satu, kalau di serikat undang-undangnya banyak. Kenapa bisa banyak? Di pusatnya ada, di negara-negara bagian juga ada. Terus kepala negaranya di kita di kesatuan itu hanya satu. Kalau di sana juga banyak, karena di di pusat ada, tapi di negara-negara bagiannya juga ada. Ya, itu yang negara serikat. Nah, ciri-cirinya yang tadi kepala negara itu berada di pusat, dipilih langsung oleh rakyatnya. Setiap negara bagian di dalamnya ini memiliki kekuasaan asli terhadap daerahnya sendiri, namun tidak memiliki kedaulatan, sebab kedaulatan negara tetap dipegang oleh kepala negara. Jadi walaupun emang kepala negaranya, kepala di setiap negara bagian ada, tapi tetap terpusat kepada kepala negara pusatnya. Nah, setiap negara bagian itu berhak mengatur undang-undangnya, namun tetap harus selaras dengan undang-undang yang ada pada pemerintahan pusat. Nah, selanjutnya, pemerintahan pusat juga memiliki kedaulatan bagi negara bagian, terutama untuk urusan yang berkaitan dengan bagian luar. Jadi, di negara serikat ini bisa mengurus urusan di luar maupun
di dalam, ya. Sedangkan dalam urusan dalam negara bagian pemerintahan pusat ini memiliki bagian kedaulatan. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ibu terlalu cepat nggak? Oh, boleh ada yang mau ditanyakan, Anda? Tidak, Bu. Nggak ada. Yang lainnya gimana yang lainnya? Bu, kalau... Ya, Sekar? Ada, Bu. Boleh. Nah, siapa tadi yang mau nanya? Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Ya, Rojaya. Gimana, Rojaya? Bu, saya mau nanya, kalau sistem pemerintahnya negara kecil gimana ya? Contohnya Timor Leste. Oke. Timor Leste itu menggunakan sistem negara kesatuan juga. Kalau Timor Leste. Terima kasih, Bu. Ya. Coba yang lainnya. Ada lagi? Bu, aku mau nanya. Boleh, Hasna. Bu, kan kalau negara kesatuan tuh pemimpinnya presiden. Ya. Nah, kalau negara federasi kan ada pusatnya juga tuh. Mm-mm. Nah, kalau negara bagiannya itu kepala negaranya presiden juga apa gimana? Oke, kepala negara. Ya, ada kepala negara bagian tapi tetap yang utamanya yang terpusat, yang pusatnya tadi. Misalkan negara Amerika Serikat nih, yang pusatnya itu siapa? Presidennya. Tapi emang ada kepala negaranya juga di setiap negara bagian. Oh, kepala negaranya itu sebutannya apa? Macam-macam. Oke, nanti ini menjadi tugas kalian, ya. Jadi tugas kalian nanti mencari ciri-ciri dari negara serikat. Kan tadi udah dikatakan ciri-cirinya sedikit sama Ibu. Nah, tapi nanti kalian gali lagi ciri-ciri dari negara bagian, dari negara serikat, bentuk negara serikat, dan bentuk negara kesatuan. Serta negara mana aja yang menggunakan serikat selain Amerika Serikat, ya, dan negara kesatuan selain Indonesia, serta yang tadi yang ditanyakan kalau negara bagian ini kepala negara bagiannya itu apa? Nah, gitu ya, kayak gitu. Oke, coba yang lainnya ada lagi? Rahma? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, lanjut ya. Oke. Dilihat dari sejarahnya, faktor pembentuk bangsa Indonesia itu bisa dilihat dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ya. Diklar Sumpah Pemuda ini berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah Nusantara. Di sini berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, kemudian peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini merupakan awal berdirinya bangsa Indonesia. Jadi para pendiri bangsa ini harus dapat menyatukan berbagai kelompok golongan yang beragam. Karena di Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras ya yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ada pun di sini faktor-faktor penting pembentuk bangsa Indonesia antara lain adanya perasaan atau adanya persamaan nasib ya karena mereka sudah menderita bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Selanjutnya, yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka ya. Jadi karena terlalu lama tadi ada keinginan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu adanya wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
serta adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Oke. Nah, dari situ ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau misalkan untuk minggu depan ada tugas kelompok, walaupun kalian di rumah bisa, jadi dikerjakannya di rumah. Bisa nggak? Sanggup nggak? Terus nanti kalau misalkan membuat kelompok, apa Ibu yang membuatkan kelompoknya, atau misalkan kalian sudah memiliki kelompoknya masing-masing? Bebas aja, Ibu. Bebas aja. Oke. Nanti setiap ini ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, ya. Nanti kalian materinya sama Ibu di share di grup ya untuk tugas kelompok. Nah, untuk tugas yang tadi mah yang mencari perbedaan bentuk negara serikat dan kesatuan itu untuk hari ini ya. Nanti langsung kumpulkan di e-learning. Nah, untuk kelompok juga nanti walaupun kelompok tapi mengumpulkannya tetap masing-masing. Jadi kalian memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkannya masing-masing walaupun tugasnya berkelompok. Ya, tetap mengumpulkannya di e-learning juga. Tuh. Oke, sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalkan tidak ada, kita foto dulu ya. Yang kameranya masih ditutup, silakan dinyalakan. Desvia, Wanita, Nia, Andriansyah, Amal, M. Sidki. Oke. Kristina. Ya udah siap, kita mulai ya. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Slide 2. Oke. Sudah siap? Zahra, kemana Zahra? Oke, kita mulai ya. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada, Ibu. Oke. Ya, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom. Mohon maaf apabila misalkan ada kekurangan atau kesalahan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Ika.